Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, saatnya kita bersama-sama mendengarkan motivasi Ramadan ya, sebagaimana diusulkan atau disampaikan dari Ustadz Febrian Amanda bahwa di bulan Ramadan kita harus selalu termotivasi, selalu semangat dalam menghadapi apapun yang ada saat ini. Untuk itu kepada Ustadz Febrian Amanda kami persilakan. Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Budi, yang akrab saya panggil Mas Budi. Kemudian yang saya hormati Pak Ketua Umi Wellington. Dan juga yang kita sama-sama hormati Ibu Duta Besar Indonesia di Wellington. Serta seluruh senior, para ustazah yang hadir dalam Zoom ini, dan juga tak lupa kepada semua pengamat dan juga pendengar yang ada melalui internet Zoom ini. Pertama-tama marilah kita sekali lagi mentajdidkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajdid itu adalah reform, memperbaharui syukur kita kepada Allah, yang mana Allah juga senantiasa memperbaharui nikmatnya kepada kita day by day, night by night, ya. Bahkan detik demi detik Allah senantiasa memperbaharui nikmatnya. Jika Allah tidak memperbaharui nikmat hidupnya saat ini atau satu detik ke depan, berarti kita tidak ada di detik ke depan, betul tidak? Ya. Tapi kadang manusia lupa untuk mereform syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab disebut tajdid, ya, memperbaharui. Kenapa kita mesti memperbaharui ikrar kita dan rasa syukur kita? Karena Allah senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, ya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suri tauladan, uswatun hasanah, pujaan kita sampai akhir zaman, yang mana suri tauladan, pujaan, atau orang yang suka gandrung kepada artis misalnya, apa tuh namanya tuh, ya, ngefans kepada artis, ya, atau pujaan. Pujaan kita ini adalah pujaan yang luar biasa, yang patut kita selalu mengirim salawat kepadanya. Salawat yang kita kirim kepadanya akan berbalik kepada kita. Salawat ataupun salam ataupun cinta kasih, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda jika kita sampaikan kepada beliau dengan kepada pujaan-pujaan kita lainnya, ya. Kepada pujaan-pujaan kita lainnya, baik pasangan kita, keluarga kita, atau pemimpin, atau siapapun yang kita kagumi dia, maka dia tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Tapi pujaan kita yang satu ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pujaan yang jika kita memberikan salawat dan salam kepadanya, maka salawat dan salam itu berbalik kepada kita, dan juga cinta kasih itu, sayang itu, rasa ingin kita bersama beliau itu akan terwujud sampai ke akhirat kelak. Tampak nggak? Dua perbedaan, ya, yang baru saya sebutkan. Ini baru saya tulis dalam buku saya, ya. Pertama, syukur, tajdid atau reform, thanks to God, yang kita kadang-kadang lupa. Kemudian salawat, salam, cinta kasih kepada Rasulullah yang beda dengan salam atau cinta kasih yang kita sampaikan kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah, hanya satu ibadah, hanya
satu ibadah yang mana ibadah itu Allah perintahkan kepada kita umatnya, tapi Allah juga melakukannya. Coba name it kepada saya, atau Anda pikirkan masing-masing sekarang, apakah ibadah kita sebagai umat Islam yang yakin kepada Allah, yang kita lakukan setiap hari, mulai kita dari bangun tidur tahajud malam, sampai kita tidur lagi setelah Isya, sebutkan satu ibadah yang mana ibadah itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala juga melakukannya. Sholawat. Hanya satu, the only one. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya sungguh Allah Subhanahu wa taala itu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi wasallimu taslima. Kemudian kalimat perintah, sallu. Sallu, ya, dan bersalawat kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat ya. Ya. Baru kalimat pembuka di Ramadan ini, karena Ramadan ini berkah sebenarnya. Mulia sekali, ya. Sesuatu jika kita perkatakan, kita bahas, ya, maka akan mendambahkan iman kita kepada Allah. Siapapun yang bicara sebenarnya, ya. Jika kita yakin, kita menyadari, dan kita mengakui bahwa kita beriman kepada Allah, maka sebenarnya setiap ayat-ayat Allah, setiap kalimat Allah, orang mukmin itu dia akan merasa dengan hatinya, mendengar dengan telinganya, melihat dengan matanya, tapi yang paling penting merasa dengan hatinya, terasa olehnya kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Akbar. Ya. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Ya. This is the right mukmin. Itu adalah mukmin yang sebenarnya, mukmin yang terbaik, yang bila disebutkan nama Allah, baru disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya, takut kepada Allah. Ya. Baru didengarkan kalimat Allah. Apalagi jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah-tambahlah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha besar dan segala puji untuknya, tidak untuk yang lain. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, senior, adik-adik yang saya kasih sekalian, kita berbeda tempat, kita berada dalam jarak yang jauh, tapi ketahuilah jarak yang jauh itu jauh pada pandangan kita, jauh pada hitungan kita manusia, tapi dekat pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan jarak dari saya di Pekanbaru sekarang ke Wellington, jarak ke ujung kutub utara dan selatan pun yang manusia merasa itu jauh, dengan pesawat terbang misalnya memerlukan beberapa jam, atau dengan kapal laut memerlukan beberapa hari. Kalau berjalan, berenang memerlukan beberapa tahun. Tapi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala itu dekat, itu kecil, itu tidak ada artinya. Bahkan dunia dan seisinya ini tidak ada pada pandangan Allah. Artinya bukan tidak ada, itu tidak ada, tetapi kecil pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam surat yang selalu kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati fi sittati, ya. Allahu Akbar. Saya tidak mau membaca seluruhan ayat itu terlalu panjang. Cukuplah saya mengambil intisarinya. Bahwa jelas di dalam Al-Quran dikatakan satu hari pada pandangan akhirat
1 hari pada pandangan akhirat itu tidak lama. Karena dia diumpamakan seperti 1000 tahun pada pandangan dunia. 1 hari pada pandangan akhirat sama dengan 1000 tahun pada pandangan dunia. Tengok, demikian kecilnya Allah dan ukhrawi akhirat memandang dunia itu. Sebuah simulasi sederhana. Saya akan ceritakan. Kalau begitu, berapakah umur kita pada pandangan Allah, pada pandangan akhirat? Kita ambil umur Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi umatnya dan semoga kita diakuinya menjadi umatnya, terutama nanti di yaumil mahsyar, yaumul la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin. Hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak, tetapi kecuali yang berguna hanya amal dan ibadah. Qalbin salim, hati yang selamat, hati yang tenang. Saudara-saudara, 63 tahun umur Rasulullah SAW, ya. Berapa sesungguhnya pada sisi pandangan Allah atau akhirat, ya. Saya ringkaskan saja, mungkin sebagian sudah pernah dengar hitungan itu. Kalau 1000 tahun dibagi 2 itu 500, bukan? 500 itu kalau dibagi 2 berarti 250, ya. 250 itu jika dibagi 2 menjadi 125. Dan jika 125 coba Anda bagi 2 menjadi berapa? 125 dibagi 2 menjadi 112,5. 62,5 umur Rasulullah SAW. Dan 62,5 itu setelah dihitung hanya 1,5 jam pada pandangan akhirat. Jika perbandingan 1:1000 yang kita ambil tadi. Ya Allah, 1,5 jam. Coba kita ya pernah sekolah SD, SMP, SMA. Berapa jam kita ujian di sekolah? 1,5 jam, bukan? Dan ujian itu, 1,5 jam itu ujian. Ujian kita untuk menghadapi ujian dunia. Dan akan dinilai oleh guru-guru kita, orang-orang, apakah kita lulus atau tidak dalam 1,5 jam melaksanakan ujian itu. Terhadap mata pelajaran, ataupun terhadap tingkatan level kita di sekolah kita. Alhamdulillah, ya Allah, sungguh apa aja ya Allah. 1,5 jam ternyata kami telah lalaikan ya Allah. Telah banyak waktu kami buang ya Allah. Telah banyak waktu kami sia-siakan ya Allah. 62 jika kita Allah berikan bonus 10 tahun, 72 tahun umur kita. Ya, jika kita diberikan bonus, jika saya sekarang, tadi Mas ada yang membilangkan saya muda, saya tidak muda lagi. Ya, saya sudah 45 tahun, hampir setengah abad umur saya. Ya Allah, jika 62 tahun, 63 tahun, 20 tahun tidak sampai lagi sisa umur kita. Tapi apakah ada jaminan saya akan sampai kepada 63 tahun? No. Nobody knows. Kebesaran Allah, keperkasaan Allah, kekuasaan Allah sudah Allah tunjukkan 2-3 bulan belakangan ini dengan datangnya makhluk Allah yang mungkin baru bagi sebagian orang. Sebagian yang lain mengatakan itu sudah ada. Sebagian yang lain mengatakan itu sudah wujud. Makhluk dengan inisial C, ya, C19 yang Allah kirimkan. Hakikatnya dari Allah. Hakikatnya semua dari Allah. Coba lihat. Orang yang mengatakan bahwa hidupnya akan panjang sampai 63 tahun. Orang yang berasumsi bahwa hidupnya akan 73 tahun. Orang yang mempunyai pikiran bahwa dia akan 83 tahun. Hingga ada yang bercita-cita ingin 100 tahun. Lihat, tengok. Hampir 1 juta umat di dunia ini mati dalam waktu 1-2 bulan ini. Allahu Akbar. Walillahilham. 1 juta
Masya Allah. Ini lebih besar dari jumlah virus yang ada dulu, Spain virus, flu, dan terus bergulir, terus terhitung, belum berhenti dia. Allahu Akbar, walillahil hamd. La haula wa la quwata illa billah. Patut kita gaungkan. La haula wa la quwata illa billah. Camkan, dalamkan dalam hati. Tidak ada daya, tidak ada upaya manusia. Apapun dia, siapapun dia, sebesar apapun dia, sekaya apapun dia, sekuasa apapun dia, seraja apapun dia, semafia apapun dia, tidak ada. No. Kecuali dari Allah kekuatan itu. Semua sekarang terbeliak matanya. Semua sekarang terbuka matanya. Ya, siapapun dia. Allahu Akbar. Apa ini? Hikmah apa ini? Sayang sekali jika ada umat yang beriman tidak mengambil hikmah ini yang dikaitkan dengan kebesaran dan keutamaan keagungan Allah. Sayang sekali dengan peristiwa besar ini sebelum terjadi peristiwa maha besar, yaitu kiamat yang akan mematikan seluruh umat, miliaran jumlahnya. Sayang sekali jika tidak terasa keagungan dan kebesaran Allah yang dia nampak, yang dia lihat hanya virus, hanya persiapan untuk mengantisipasi virus, hanya persiapan untuk tidak kena virus, hanya persiapan untuk tidak kekurangan makanan, hanya persiapan untuk tidak sakit. Hanya itu saja yang kita pikirkan. Atau yang kita pikirkan hanya ekonomi. Hanya kita pikirkan hanya dunia kita. Hanya kita pikirkan bahwa virus ini berdampak kepada sosial masyarakat. Atau hanya kita pikirkan dampak daripada corona ini berdampak kepada hal-hal yang kecil di dunia ini. Kita tidak pikirkan bagaimana dampaknya kepada iman kita. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Dampak terbesar dari peristiwa ini, karena ini datangnya dari Allah. Sudah banyak Allah datangkan kabar, sudah banyak Allah datangkan message, sudah banyak Allah datangkan peringatan sebelum ini, tapi tidak berdampak kepada iman kita. Kurang berdampak kepada iman kita misalnya. Karena banyak juga yang berdampak kepada imannya. Kematian keluarga, kematian ibu, kematian ayah, kematian anak tercinta, kematian kawan, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Itu adalah kabar. Karena semua dengan kehendak dan izin Allah. Kullu bimasyiatillah. Semua dengan izin dan kekuasaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasih sekalian, itu yang paling penting. Dampak utama yang mesti kita petik dari message besar ini. Dari pesan besar ini. Dari peringatan besar ini. Yaitu apa? Dampak kepada iman kita kepada Allah. Coba bayangkan yang tidak nampak mata. Something we cannot see. Tidak tampak oleh mata kita. Lebih kecil dari bakteri, mikroba. Tapi kok dia bisa mengguncang dunia. Bahkan negara superpower dibikin kalang kabut. Dibikin ambyar kita semua. Negara-negara besar. Allahu Akbar. Hanya dengan satu makhluk yang kecil ciptaan Allah. Ya. Bom atom Hiroshima Nagasaki. Berapa besar dia? Berapa ton dia? Allahu Akbar. Nih, satu perbandingan lagi tamsil yang saya berikan. Bom atom Nagasaki Hiroshima ya, yang sangat tidak manusiawi. Bagi pandangan kita
dan mungkin bagi pandangan seluruh manusia, membunuh, saya tidak tahu pasti, mungkin ratusan ribu barangkali, ya. Berapa ton besarnya? Sangat besar, saudara-saudara. Tapi hanya membunuh ratusan ribu. Tapi dengan makhluk kecil yang super kecil ini, tidak tampak. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilham. Ada ayat mengatakan bahwa segala yang terjadi, kerusakan di daratan dan di lautan, adalah karena ulah tangan manusia sendiri. Ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Untuk mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka lakukan di bumi ini. Itu peringatan Allah dalam Al-Quran. Ya. Siapapun dia, semua tergumam, tidak bisa berkata-kata. Semua mengunci diri, takut dengan makhluk kecil ini, ya Allah. Tidakkah kita takut dengan Allah yang menciptakan makhluk ini? Maha besar beliau. Kalau dengan makhluknya yang kecil, super kecil, kita takut. Kenapa? Karena dari makhluk kecil ini dampaknya tampak dari mata kita. Karena itu kita takut, saudara-saudara. Karena kita nampak bahwa orang yang kena virus ini, dia tidak bisa bernafas. Ini kita lihat orang ngos-ngosan. Kasihan kita, ada orang anak kecil, ada orang tua, tidak bisa bernafas. Satu-satu nafasnya tampak oleh mata kita, tampak oleh internet, tampak oleh semua multimedia, tampak oleh semua media sosial. Lalu kita takut, lalu kita resah, lalu kita gelisah, lalu kita galau. Kita khawatir. Tapi kita tidak khawatir dengan Allah yang kita tidak tampak. Tapi kita tidak khawatir dengan Allah yang tidak terlihat oleh mata kita. Tapi kita tidak takut dengan Allah yang tidak tampak dengan mata kita. Allahu Akbar, walillahilham. Allah Maha Besar, segala puji bagimu ya Allah. Ampunkan kami Tuhan. Padahal message tadi, pesan tadi, semua diciptakan oleh Allah. Diri kita diciptakan oleh Allah. Anak kita diciptakan oleh Allah. Bumi, langit, segala isinya. Antariksa, matahari, bintang diciptakan oleh Allah. Laut, air yang kita minum semua diciptakan oleh Allah. Jika kita tidak percaya itu diciptakan oleh Allah, jangan katakan kita Muslim, apalagi beriman. Allahu Akbar, walillahilham. Luar biasa ini. Luar biasa, orang langsung mengunci dirinya hanya karena satu virus kecil. Ya, mengunci dirinya, takut. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Hotel tutup, tempat maksiat dengan legowonya menutup diri. Kapal pesiar diam. Kapal tanker, diam. Tempat hiburan, tutup. Pusat bisnis, kunci. Sekolah, close. University, tutup. Hanya dengan satu message Allah. Masjid pun Allah tutup. Dan dikunci karenanya. Allahu Akbar. Walillahilham. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian. Tapi ada hikmah besar di balik itu. Luar biasa, salah satu hikmahnya ini yang kita lakukan sekarang. Zoom. Yang kita ada di sini sekarang. Bahwa sebenarnya ada hikmah besar di situ. Jika kita tidak ambil hikmah ini, yang paling besar adalah iman. Karena iman itu dia lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya.
Apalah artinya dengan mutiara? Apalah artinya dengan harta benda yang bukan seberapa? Ya, iman itu lebih tinggi nilainya dari dunia dan seisinya. Apalah artinya dengan motor gede yang kita punya, dengan mobil sport termahal yang ada di garasi kita, tumpukan uang dan perhiasan yang ada dalam berangkas kita. Apa artinya jika dibandingkan dunia dan seisinya? Nothing. Allahu Akbar. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum menyifatkan bahwa dunia ini ibarat bangkai-bangkai busuk. Yang mana bangkai itu kita pun tidak mau untuk mendekatnya. Dan bangkai itu tidak akan kita bawa, tidak muat untuk kita masukkan ke dalam liang lahat yang hanya 1 kali 2 meter. Tidak muat motor gede kita masuk ke dalamnya. Tidak muat mobil sport kita masuk ke dalamnya. Apalagi rumah kita. Tidak muat. Coba lihat betapa besarnya pesan Allah. Orang yang mempunyai rumah 2, 1 dikuncinya. Dia hanya tutup, tinggal di 1 rumahnya saja. Ingat, banyak orang yang punya rumah 2, 3, 4, 100 rumah. Di Indonesia, bahkan di luar negeri, punya 1 mobil. Banyak orang yang punya 5 mobil, 10 mobil. Sekarang 1 mobil pun ada di garasi, jarang dipakainya. Tamsilan-tamsilan ini supaya mudah kita memahami bahwa ada pesan besar, hikmah besar dari Mr. C yang datang pada kali ini, yaitu tentang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian besarnya sehingga apa? Sehingga semua dengan senang hati, dengan kemauannya sendiri, tanpa paksaan, mengurung diri dan mengunci dirinya di dalam 1 rumahnya. Allahu Akbar. Tapi ingat, itu yang saya katakan, bukalah tabir itu. Bukalah kunci itu. Dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Allah sayang kita. Allah baik kepada kita. Ya Allah. Allah yang Maha memberi kata izin hidup. Allah sayang, Allah baik. Dan mudah-mudahan yang Allah telah panggil saudara-saudara kita melalui Mr. Corona itu pun tanda sayang Allah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka dapat pahala syahid. Allahu Akbar, amin ya Allah. Kenapa? Karena kita pun akan mati seperti mereka, apapun kondisinya. Karena kita pun akan meninggal, apapun sebabnya, bukan hanya corona. Berapa banyak yang mati di luar corona, yang jumlahnya juga banyak dengan sebab stroke, sakit jantung, mati mendadak. Mati tanpa sebab pun banyak sekali. Kenapa kita sibuk dan hanya mengatakan corona saat ini? Ia hanya wasilah perantara untuk dicabutnya nyawa. Perantara, sebab atau asbab saja. Salah satu dari jutaan asbab kematian, yaitu corona. But it is not the only one. A corona laysa wahid al-bas, laysa wahid faqat, alladhi yusabbibul maut, yang menyebabkan kematian. No, tidak. Tanpa corona pun duduk di rumah kita bisa dipanggil oleh Allah jika sudah sampai waktunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menambahkan 1 detik, 1 saat, atau melambatkan 1 saat pun jika sudah datang waktunya. Betul begitu kan? Tidak akan satu saat tidak. Jika kita orang beriman, kita akan mengatakan, Masya Allah, Sadaqallah,
Shadaqallahul azim. Yang selalu kita baca setelah qori seperti tadi, Masya Allah. Beliau membacakan ayat Shadaqallahul azim, kita bacakan. Tapi kadang kita lupa itu apa artinya. Shadaqallahul azim. Benar ya Allah. Maha benar ya Allah. Engkau maha agung, azim. Setiap ayat patutnya kita Shadaqallah ya Allah. Satu hadis Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kunci iman itu, kunci takwa itu yang bisa membukakan pintu tadi. Saya sudah tulis di beberapa tempat, termasuk di buku saya yang akan keluar. Insya Allah mohon doakan. Ya, karena buku saya ditulis di saat mengunci diri di rumah. Walaupun topiknya sebenarnya bukan topik corona. Ya. Tapi tidak sempat saya bahas kali ini. Tadinya pengen juga sedikit membahas, ya, memberi bocoran pertama kepada warga Wellington tentang buku yang saya tulis dalam corona ini, ya, dalam mengunci diri ini sebagai wujud tanda syukur dan takut kepada Allah, melakukan sesuatu yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Tapi rasanya tidak cukup waktunya. Mudah-mudahan nanti ya Pak Budi, kita punya kesempatan dapat bersilaturahmi ke Wellington insya Allah dengan izin Allah. Kita bisa bedah buku. Saya akan sebut hanya temanya saja, karena ikannya yang ada kaitan yang kita abaikan selain Allah. Tanda tanya ya. Siapa yang bisa jawab topik buku saya? Saya kasih kuncinya, clue-nya. Dia topik itu tentang sesuatu yang kita abaikan setelah Allah selama ini, ya, sadar atau tidak, ya, sadar atau tidak selama ini yang kita abaikan. Nah, siapa bisa jawab? Saya kasih hadiah bukunya nanti. Ya, kita kembali lagi sedikit lagi bahwa ingat, walaupun ketika saat pintu masjid tertutup dan ketika saatnya kini pintu dunia terkunci, ingatlah masih banyak pintu-pintu lain yang Allah bukakan. Minimal saya sebutkan ada 2 pintu yang utama yang selalu terbuka sampai kapanpun. Pertama, pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pintu kebaikan atau amal baik yang selalu terbuka dan tidak pernah tertutup. Jika hamba Allah mengambil hikmah dari corona ini, tadi saya nggak mau sebut sebenarnya namanya ini, Mr. C saya sebut, karena saya tidak mau orang sibuk membahasnya, karena hebat betul dia, sok mantap kali barang ini, ya kan? Jadi sampai isu dunia mengalahkan isu seluruh isu yang ada. Isu Kim Jong-un pun kalah dibuatnya. Isu Donald Trump pun kalah dibuatnya. Isu apapun di dunia hilang, ya, artis top Hollywood pun hilang. Jadi saya nggak mau dia merasa sok hebat, sok mantap kali corona ini. Yang mau kita pikir yang hebat, yang mantap, yang besar, yang agung adalah yang menciptakan corona. Allah yang menciptakan corona, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan anak kita, ibu bapak kita, Allah yang menciptakan Wellington, Pekanbaru, Indonesia, New Zealand, benua Australia, Afrika, benua Asia. Itu yang kita mau bahas kebesarannya. Allah Maha Besar, Allah Maha Baik, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Jika pintu taubat masih terbuka, itu tandanya Allah masih sayang kita. Allah sayang kita.
Allah masih beri kesempatan kepada kita. Dan ingat, orang yang telah Allah panggil, corona belum tentu dia dibenci oleh Allah. Bisa jadi dia disayang oleh Allah. Dan setidaknya orang yang meninggal dengan sebab wabah ataupun virus ya, yang berjangkit. Sebagian hadis mengatakan dia mati syahid jika dia beriman kepada Allah. This is the key. Jika dia beriman kepada Allah, jika tidak ada iman, tidak ada gunanya selain itu. Nah, itu kita mesti percaya dan yakin. Ya, if we believe, not only believe, ya, not only trust, ya, lebih tepat sebenarnya iman kepada Allah. Ya, jika kita yakin, maka Allah, sayangnya Allah kepada kita, maha baiknya Allah. Ya Allah, sayangnya Engkau Tuhan kepadaku dan pada anak-anakku. Ya Allah, dengan ini anakku yang bandel tadi ya Allah, mereka jadi ingat pada sholat ya Allah. Ya Allah, anakku yang tadinya keluyuran malam ya Allah, mereka tidak keluyuran malam lagi ya Allah. Ya Allah, anakku yang tadinya tadi bergelimang dengan maksiat ya Allah, pergi keluar malam, ke bar, membuka pintu maksiat ya Allah. Sekarang dia membuka Al-Quran ya Allah. Allahu Akbar. Sayangnya Allah. Maha baiknya Allah. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang kita hanya pikir sayangnya sesuatu itu, sesuatu yang memberikan sesuatu kepada kita. Nah itu, balik lagi dengan akal logika manusia. Dia hanya takut kepada sesuatu yang dia tampak di depan matanya. Dia takut. Ya. Tapi anehnya ada sesuatu yang dia takut, tapi dia tidak tampak. Tadi corona dia takut karena di depan matanya orang sakaratul maut dengan susah payahnya. Nggak nampak oleh mata sebenarnya. Tidak ada hantu sebenarnya. Dia takut. Betul tidak? Ya. Tapi kenapa kita tidak takut kepada Allah walaupun kita tidak tampak wujudnya? Itulah maha hebatnya Allah. Allah ya, Allah wahdaniyat, Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada makhluk, bukan hanya kepada manusia. Ya, either kita sholat atau tidak, either kita puasa atau tidak, ya, kita melaksanakan perintah Allah atau tidak, itu sama sekali tidak mengganggu kebesaran dan keagungan Allah. Itu hebatnya, maha besar, maha perkasa, maha agungnya Allah. Ya. Dan Allah tetap beda. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu maha berbeda dari seluruh makhluk ciptaannya. Jika ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu seperti sesuatu, maka itu bukan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa yaf'alu ma yasha. Dan dia berbuat sesuai dengan yang dia kehendaki. Dan tidak ada satupun kezaliman Allah. Allahu Akbar. Jangan pernah terbersit di hati kita, di pikiran kita. Segala musibah yang datang, apapun bentuknya, kita katakan adalah Allah tidak adil, adalah Allah zalim. No. Walakinnahum anfusahum yuzlamun. Tetapi mereka, manusia itu yang sombong itu, mereka yang telah menzalimi dirinya dan orang-orang lain di sekitarnya. Allahu Akbar, akuilah dengan iman. Akuilah di malam hari. Jangan di Zoom ini. Akuilah ketika malam, ketika tahajud kita kepada Allah. Ketika kita di saat sepertiga malam, khususnya Ramadan ini, coba kita curhat kepada Allah. Coba kita curhat kepada Allah. Akui segala kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita kepada Rasulullah, kezaliman kita kepada Umi, Abi, orang tua kita, emak kita, ayah kita, ibu kita.
kezaliman kita kepada anak-anak kandung kita, kezaliman kita kepada istri kita, kezaliman kita kepada saudara-saudara kandung kita, kezaliman kita kepada saudara-saudara bukan kandung kita, kezaliman kita kepada pegawai-pegawai kita, kezaliman kita kepada masyarakat yang kita pimpin, kezaliman kita kepada masyarakat yang tidak kita pimpin, kezaliman kita kepada orang miskin yang kita kenal, kezaliman kita kepada tetangga yang kita kenal, kezaliman kita kepada orang miskin yang tidak kita kenal, kezaliman kita kepada tetangga yang tidak kita kenal. Allahu Akbar. Curhat kepada Allah pada malam hari. List one by one. Benar adanya. Termasuk saya yang bicara ini. Yang kadang hanya pandai bicara saja. Saya bukan lebih baik daripada Mas Budi, Masya Allah, dari Pak Ketua, daripada Ibu Dubes, Subhanallah, Pak Dubes, Masya Allah, Allahu Akbar, Kakanda, yang mulia Duta Besar, Tontowi Yahya, saya tadi baru lihat dari IG-nya Mas Budi, Masya Allah, dengan janggutnya, Subhanallah, Masya Allah, udah lama sekali sudah tidak bertemu beliau, dulu bertemu di DPR, Subhanallah, Allahu Akbar. Salam saya untuk beliau. Sayang saya untuk beliau. Allah sayang beliau. Insya Allah, Allah sayang juga kita semua. Barang siapa yang tidak mengambil hikmah dari peristiwa besar ini, ya Allah, jangan sampai datang peristiwa maha agung dan maha besar yang datang dari Allah. Baru kita yakin waktu itu apa? Sekali ditiupkan sangkakala. Sekali saja ditiupkan sangkakala oleh malaikat yang diperintahkannya, yang sekarang taat dan patuh, yang memegang janjinya, tidak melakukan apapun, hanya menunggu perintah peniupan sangkakala. Sami'na wa ata'na saja dari para malaikat tersebut, yang tugasnya meniup sangkakala. Jika itu ditiupkan, habis semua. Tidak sempat. Sebab sesaat disebutkan, sesaat ditiupkan, tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah. Dan pintu taubat yang kita katakan tadi sudah tertutup. Allahu Akbar. Sayangnya Allah dengan kita. Allah tidak ada dibandingkan dengan sayangnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, demikian hebatnya tanda dan peristiwa yang Allah berikan, ya, untuk orang-orang berpikir. Nah, itu hebatnya Islam, ya. Islam diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai agama penutup. Kita yakin itu, ya. Kemudian Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul penutup. Itu diberikan kepada orang-orang yang mau berpikir. La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka menjadi orang-orang yang berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang kebesaran Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Ini ayat terakhir yang saya bacakan sebagai penutup. Masya Allah, ayat ini Masya Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa yatafakkarun, adalah mereka orang-orang beriman itu, ya. Mereka memikir, berzikir, mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, ketika apapun yang mereka lakukan. Setiap melakukan apapun yang teringat Allah, yang teringat kebesaran Allah, ya, bukan yang teringat kekasihnya, pacarnya, istrinya, suaminya. Tapi dia lebih ingat Allah. Kenapa? Ini ada joke.
Ya, ketika ada orang yang sudah taubat dan hijrah kepada Allah, tiba-tiba dia kepada calonnya ini mengatakan, sayang, aku sayang banget sama kamu, aku cinta banget sama kamu. Tapi maaf, sejak saat ini aku tidak bisa ataupun aku akan mengurangi waktuku untuk berjumpa dengan kamu. Hah? Kok begitu sayang? Kaget pacarnya. Atau kaget tunangannya. Karena ini anak baru hijrah. Kok kamu katakan sayang, cinta, tapi kamu jadi tidak mau menemui saya? Ya, tahu nggak kamu kenapa? Katanya. Karena ketika aku melihat kamu, sekarang aku melihat kebesaran Allah, betapa hebatnya Allah menciptakan wanita secantik kamu. Ya, tapi aku takut jika aku ketemu kamu, maka aku tak akan melanggar perintah Allah. Karena aku belum sanggup untuk melawan hawa nafsuku. Masya Allah. Jika kita berjodoh, aku akan pinang kamu langsung. Dan kita mulai terapkan PSBB. Mohon izin Ustadz, sebentar. Karena di sini Ya. sudah pukul 5.32, mungkin yang mau ambil minum untuk makan, jadi kita sambil menekan, mungkin barangkali 5 menit atau 10 menit lagi. Silakan. Silakan sambil ambil air minum untuk Mangga, oke. Siap. Sambil kita ini kembali ke tadi buku saya, ya. Kuis saya tadi, buku. Ya. Ada sesuatu yang kita abaikan selain Allah. Dan ini clue-nya lagi. Pengabaian itu adalah hampir sama dengan pengabaian Allah. Nah, pengabaian itu hampir sama dengan pengabaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak mengabaikan objek tersebut, maka apa? Kebaikannya, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Nah, itu ya. Masya Allah. Doakan ini, semoga selesai ini. Lagi di layout dan diedit, Mas Budi. Amin, amin, amin. Kita tunggu banget itu. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaat, ya kan, walaupun kecil, sangat kecil. Amin, amin, amin. Gitu. Jadi sebagai penutup tadi, ya, ayat yang saya bacakan tadi, bahwa itulah orang-orang yang beriman, ya. Dia melihat penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu Allah ingatkan pertama. Di ayat pertama yang saya baca. Sesungguhnya pada inna fi khalqis samawati wal ardi, pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. La ayatil. Ya, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya terdapat ayat-ayat Allah. Nah, coba lihat. Ya. Begitu juga lah terhadap apapun. Apalah hebatnya corona ini. Kecil aja. Ya. Kita perlu waspada, kita perlu khawatir, tapi kekhawatiran, kewaspadaan kita itu jangan melebihi kekhawatiran kita dan kewaspadaan kita kepada Allah yang Maha Agung. Kenapa? Dengan izin Allah juga dia bisa ya menyerang manusia. Dengan kehendak Allah juga dia bisa mendekati manusia. Tapi jika tidak, ya pasti dia tidak akan bisa. Sesuai dengan doa yang sangat ma'ruf, sangat besar ya. Ini boleh dilihat di beberapa buku, ya boleh juga doa ini, ya sebagai tambahan juga. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bacalah ini di pagi dan petang hari insyaallah ya 3 kali. Ya. Itu anjurannya para ulama besar, para sahabat Nabi. Ya, doa yang luar biasa itu.
Dari situ jelas dengan nama Allah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, ya, dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah atau dengan kekuasaan Allah, la yadurru ma'asmi syai'un, tidak akan memberikan mudarat sedikit pun dengan namanya, yaitu dengan Allah itu sendiri, di dunia atau di bumi dan di langit, tidak akan memberi mudarat. Artinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dahsyatnya doa itu. Ya. Sayyidina Khalid bin Walid kalau tidak salah saya, sahabat pernah mengamalkannya, ya. Luar biasa. Dia minum racun dan tidak memberikan mudarat kepadanya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi penutup tadi ayat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yatafakkarun, dan mereka berpikir. Dia berpikir tentang kebesaran dan keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allahu Akbar. Penutupnya indah. Itu yang kita amin, ya Allah. Rabbana, ya Allah, tidaklah Engkau menjadikan apapun ini sebagai sia-sia. Apapun itu. Baik dia merupakan bala, bencana, musibah, nikmat, atau apapun itu. Tidak sia-sia. Itu bukan kata Febrian. Itu firman Allah, Tuhan, Rabbul Jalil, Jalla Jalaluh. Ma khalaqtaha batilan, subhanak, maha suci Engkau dari yang demikian. Ya. Faqina azabannar, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab api neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan yang sedikit yang tidak ada apa-apa ini Mas Budi untuk yang sempat ataupun yang teringat oleh saya karena dia tanpa judul ini motivasi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya, jadi kembali menjadi renungan saya. Amin. Pada puasa ke-9 ya. Kalau saya 8. Tidak salah. Di sini ya. ke-8. Ke-8 ya? Ya. Kami ke-berapa nih? 9 benar? 9 Indonesia, ya. Oke. Insyaallah itu pun waqtilafil laili wan nahar. Coba lihat perbedaan waktu. Itu kebesaran Allah. Bagi orang-orang ulil albab. Orang ulil albab, orang beriman. Hebat benar Allah kan, di sini tidur, di sana bangun, ya kan? Di sini belum buka, di sana buka, Masya Allah. Ini yang terlihat apa kalau kebesaran Allah? Siapa yang bisa menciptakan ini sangat teratur? Coba lihat, sangat teratur. Udah berapa tahun umur kita hidup, teratur betul benda ini. Tapi sesekali dikasihnya goncangan, gerak bergetar sedikit, poros bumi di belahan Wellington, gerak bergetar sedikit, poros bumi di bagian Sumatera, Jawa, bergetar sedikit, diingatkan orang Jepang, bergetar, tidak bergetar di dalam bumi, bergetar angin, tidak angin, bergetar gunung, ya Allah, bergetar dan sesekali dia batuk, bukan batuk corona, ini lebih dahsyat daripada corona, jika gunung-gunung sudah batuk. Bergetar laut 200.000, Masya Allah, saudara yang kita sayang di Aceh dipanggil oleh Allah dan beberapa tempat lainnya. Masya Allah, jika kita urut-urutkan satu persatu, dan jika kita katakan saat kita dalam majelis seperti ini yang disebut sebagai majelis ilmu, coba saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bergetar nggak hati kita? Atau paling tidak dapat nggak kita sedikit membayangkan jika kita katakan dalam majelis ilmu seperti ini, walaupun antoriqat Zoom, melalui wasilah Zoom ini,
atau melalui dengan teknologi ini. Benar nggak? Masya Allah. Dahsyat itu jika kita satu persatu kita katakan. Dan itu kita bawa di malam hari. Masya Allah. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Bagi saya, ya. Dan saya mohon maaf kepada para senior, ustadz-ustadz di sana, ya. Banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya yang selalu dan sentiasa belajar. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang silap dan salah itu adalah dari saya sebagai manusia yang masih banyak dosa dan kelalaian. Saya mohon maaf untuk itu. Semoga Allah ampunkan saya. Amin. Amin. Dan semoga Rasulullah SAW juga membawakan kita menjadi umatnya insya Allah. Amin. Ya. Dan silakan dilanjutkan oleh moderator. Saya mungkin kasih kesempatan untuk bertanya. Jika masih ada waktu silakan. Saya tutup dulu. Ya. Mohon maaf dari saya. Nah, nanti moderator kuis saya tolong disambungkan. Siapa yang punya jawaban yang tepat tadi untuk dapat hadiah. Ya. Salam hormat buat semuanya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.